Setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-2019, Setia Novanto langsung menyiratkan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski hanya menyampaikan dukungan secara tersirat, sikap Novanto langsung disambut cepat oleh internal partai berlambang pohon beringin. Pada Selasa 14 Juni lalu, pimpinan DPD Golkar DKI secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok. PLT Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yoris Raweyai bahkan menyatakan dukungan tersebut merupakan keputusan DPP Partai Golkar. Sementara Ketua Umum Golkar Setia Novanto mengatakan keputusan itu akan diumumkan sebelum Lebaran. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Hanura sudah mendeklarasikan dukungan mereka bagi Ahok. Partai politik atau koalisi partai politik harus memiliki minimal 20% kursi dari total anggota DPRD DKI Jakarta atau sekitar 22 kursi untuk dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Saat ini Golkar memiliki sebanyak 9 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara Partai Nasdem memiliki 5 kursi dan Hanura 10 kursi. Dengan demikian, koalisi ketiga parpol tersebut sudah cukup untuk mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun banyak pertanyaan muncul terkait dukungan parpol bagi Ahok yang sebelumnya telah menegaskan akan maju dari jalur independen. Di antaranya, apa sebenarnya motif parpol mendukung Ahok, apalagi jika Ahok nantinya maju sebagai calon independen. Lalu apa strategi parpol untuk memenangkan Ahok, baik lewat jalur koalisi parpol maupun independen? Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Ketika parpol menggandeng Ahok, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Dan untuk membahasnya di studio telah hadir saat ini bukan pelaksana tugas Ketua DPD Golkar lagi, Bang. Sudah selesai karena sudah terpilih Ketua DPD yang baru ya, Fayakun Andriadi ya. Sekarang adalah Kabid Koordinator Bidang Polhukam di DPP Partai Golkar, dan Yoris Raweyai, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tayangkan di layar. Saya langsung ke Bang Yoris. Bang Yoris, sebelum Fayakun Andriadi menyatakan dukungannya ke Ahok, saya ingat Bang Yoris waktu menjadi pelaksana tugas juga mengatakan hal yang sama. Hari Selasa ya? Pada hari Selasa. 14 ya. Nah, kenapa mendukung Ahok? Artinya tidak serta-merta. Kita berbicara politik, kita berbicara sebagai... Ada kajian sebelumnya? Pasti lama, dan komunikasi politik yang kita bangun terus, baik kepada Ahok, kemudian dengan secara internal dan eksternal kita lihat, apalagi Golkar sejak Rapimnas bulan Januari sampai dengan bulan Mei melakukan Munaslup, kita sudah kembali ke ideologi partai, yaitu menjadi pendukung pemerintah. Sehingga kita harus bersinergi. Pendukung pemerintah bukan berarti pendukung calon kepala daerah atau calon presiden untuk periode berikutnya, punya korelasi. Pasti, sebab ini kan bicara politik. Dan kita melihat bahwa ada visi daripada pemerintah sekarang, Jokowi JK, tentang nawacita, kemudian bagaimana beliau melakukan berbagai macam terobosan-terobosan dalam rangka memperbaiki bangsa ini ke depan. Kita bicara gubernur loh. Oh ya pasti, tapi tidak terlepas. Ini gubernur DKI Jaya. Bukan gubernur di luar ini. Jakarta sebagai barometer, sebagai etalase bangsa kita, sehingga perlu seorang pemimpin di situ yang mampu merubah wajah Indonesia ini melalui ibu kota. Dan kita bisa lihat diawali dengan perubahan itu mulai muncul sejak Jokowi dan Ahok menjadi gubernur DKI Jaya. Nah, visi mereka dua itu yang kemudian Jokowi naik menjadi presiden, Ahok meneruskan itu. Nah, sekarang ini sedang berjalan, sehingga kami waktu itu komunikasi terus, dan kita lihat bahwa masyarakat sendiri, terutama generasi muda, pemilih pemula yang dalam tanda kutip membangun satu kekuatan baru karena mereka ini sudah termakan oleh satu stigma partai politik, sudah tidak percaya dan lain sebagainya. Ini akhirnya mereka stigma itu hasil survei itu, Bang? Oh iya pasti, itu di mana-mana. Nah itu dia menjadi menarik ketika teman Ahok muncul, relawan-relawan muda itu muncul sebagai, kalau bisa dikatakan, kekuatan pengimbang sosial baru. Kekuatan sosial baru sebagai kekuatan pengimbang dari, kalau kita bilang dulu, hegemoni partai politik di bidang perpolitikan kita.
bukankah itu sebetulnya menjadi cambuk bagi partai politik untuk betul-betul memunculkan kader yang betul-betul berkualitas sebetulnya tinggi bukan menjadi cambuk. Itu kita harus lihat bahwa sosok Ahok ini kan satu fenomena. Ya. Kemudian dia berproses untuk mencapai gubernur ini pun fenomena politik baru. Ada satu kekuatan yang cukup potensial. 1 juta itu nggak gampang, Ruth. Betul. Partai politik di Jakarta belum bisa mendata kadernya secara real, by name, by address, sampai 1 juta. Kita harus jujur akui. Dan itu adalah dukungan, artinya hampir dipastikan suaranya. Mereka ini membentuk satu kekuatan non partisan sebagai satu gerakan sosial sebetulnya yang kalau kita mesti baca. Nah, menurut kami di Golkar, kebetulan saya di bidang Polkam, itu mengkaji melihat ini potensi yang perlu kita sentuh, kemudian kita membangun komunikasi, karena bagi Golkar sendiri bukan hanya 2017, 2019 itu yang paling penting, karena pada saat itu ada Pileg dan Pilpres. Kalau jadi potensi, dukungan Ahok ini adalah bagian dari pemenangan Pilkada di 2017 dan Pilpres 2019. Oh iya, ini bicara strategi politik kan. Momentum-momentum nasional yang kita harus lakukan, kalender itu, ya kita harus mulai berbicara dari sekarang. Nah itulah sehingga kami mulai membangun komunikasi sama Ahok yang kebetulan juga tidak asing bagi kami. Beliau pernah di Golkar, memahami persis, jadi ada sinergitas di situ. Dan pernah di Golkar, ditinggalkan, terus ke Gerindra, ditinggalkan juga. Saya tidak mau masuk ke situ, tetapi yang penting bahwa tujuan visi kami mendukung Ahok itu sampai dibawa ke proses internal di DPP, dan kemudian menjadi kesimpulan setuju, kita memberikan dukungan. Nah, kita masuk kepada mekanisme internal organisasi. Itu harus mesti diusulkan oleh DKI, kemudian DKI akan menyampaikan ke DPP. Di DPP itu ada tim tentang pilkada, terdiri dari ketua umum tentunya, kemudian ada ketua harian, Korbit Polkam, Korbit Kepartaian, dan organisasi. Dan hampir dipastikan sebetulnya usulan dari DPD ini tidak akan menjadi masalah di DPP. Tidak ada, karena sudah ada komunikasi. Dan waktu Pak Setia Novanto menjadi ketua umum, beliau dalam sambutan awal dan selalu beliau menyampaikan di kunjungan-kunjungan kerja ke daerah bahwa di era kepemimpinan beliau memberikan kewenangan politik itu kepada daerah. Jadi desentralisasi kewenangan itu, sehingga semua putusan-putusan itu dia serahkan sepenuhnya kepada daerah. Tinggal SK-nya saja dikeluarkan. SK dikeluarkan, tim ini yang mengkaji. Nah, kita melihat apakah putusan daerah itu objektif atau ada subjektivitas. Hasilnya sampai saat ini gimana? Tidak ada masalah. Saya kemarin baru ketemu beliau. Beliau ini siapa? Fayakun Andriadi? Pak Setia Novanto. Harusnya ini hari kami rapat untuk memutuskan itu, tetapi karena beliau ke Pekanbaru. Bang Yoris, hari Rabu keluar. Pertanyaannya adalah, apakah memang tidak ada kritisi sekali terhadap sosok Ahok sehingga langsung didukung? Seolah-olah tidak ada hambatan atau enggak. Pasti ada dalam proses itu kan. Kita berkomunikasi, mereka melihat tentang cara Ahok dan lain sebagainya kan. Memang ini kan soal cara saja, gaya, stylenya Ahok. Tetapi kita harus melihat secara objektif bahwa apa yang kebijakan beliau ini kan tidak ada yang salah. Satu perubahan. Di mana yang salah, coba saya tanya Anda kira-kira. Makanya karena saya kan yang bertanya nih Bang Yoris, apakah hasil dari pengkajian Golkar tidak ada kritisi sekali terhadap kebijakan Ahok yang dikeluarkan? Sekarang kita bisa lihat seperti begini, masalah banjir. Banjir ini bukan baru setahun, sejak dari Ali Sadikin sampai sekarang aja. Nah, pergantian gubernur ke gubernur kita bicara tentang banjir itu tidak ada solusi, selalu solusi politik aja. Setiap ada banjir, datang lambang-lambang partai-partai politik, bawa makanan, datang menjamah masyarakat di situ untuk kepentingan politik. Pragmatis sekali. Dan banjir tetap datang. Bang Yoris, ini kita angkat satu telepon dulu ya dari Tangerang. Ada Pak Andrianto. Selamat pagi Pak Andrianto. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, ada Bang Yoris Rawea di studio ya. Selamat pagi Bang Yoris. Pagi.
Sukses selalu buat Golkar ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih Pak buat dukung Ahok Pak, karena saya juga pendukung Ahok berat Pak. Loh, Ya. Bapak di Tangerang nih, KTP-nya Tangerang nggak? Apa KTP Jakarta? Saya Jakarta. Oke, Asli Jakarta. asli Jakarta, oke. Nah, kalau saya sih sangat bahagia sekali ya Golkar untuk dukung Pak Ahok ya. Oke, Satu. Terus kedua, istilahnya, dan untuk yang pemimpinan sekarang Golkar ini, saya sangat senang juga dengan Pak Setia Novanto, terutama juga untuk Bang Yoris, untuk mendukung Golkar, mendampingi Pak Setia Novanto, juga untuk mendukung Pak Ahok. Oke. Karena saya pikir citra Golkar sekarang ini memang sekarang benar-benar diperbaiki banget sama Bang Yoris dan kawan-kawan, khususnya seperti suara rakyat adalah suara Golkar. Itu aja sih Pak. oke. Pak Andrianto, ini Bapak berharap Golkar ini mendukung Ahok itu seperti apa? Apakah pokoknya Ahok maju secara independen tetap didukung, atau melalui partai politik juga pasti didukung, atau bagaimana? Apakah harus ada kontrak politik antara partai politik dan Ahok atau bagaimana? Itu kemarin seperti kemarin saya baca di Detik ya. Halo. Iya, silakan Pak. Kemarin saya baca di Detik, kalau nggak salah ya, Pak Ahok sendiri kan nanti ada mekanisme ya, usai Lebaran mungkin ada deal-dealan ya antara teman Ahok dengan partai politik. Kalau saya sih bahagia aja dua-duanya Pak. Independen oke, dari partai juga oke. Yang penting dari partai, kalau aku yakin Pak, istilahnya tidak ada deal-dealan yang istilahnya mengikat untuk Ahok harus begini, begitu. Oke. Karena kan memang mekanisme sebetulnya waktu dia mendirikan independen. Artinya boleh nggak kalau saya katakan partai politik harus mendukung Ahok secara tanpa syarat? Setuju Pak. Itu yang diharapkan Pak Andrianto. Setuju. Baik, Pak Andrianto, Saya terima yakin kasih. Golkar tidak akan meminta yang macam-macam. Oke. Karena suara kita adalah- Pasti itu, pasti. Baik, Pak Andrianto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Langsung saja Bang Yoris. Jadi begini, memang kami, Rudi juga ya, Ya. berbagai macam kajian kita melihat pola-pola dan strategi dalam proses-proses pilkada pasca reformasi. Sehingga kita menarik kesimpulan pertama bahwa kalau kita mau memberikan dukungan politik kepada seseorang, ini kan ada mengusung, ada mendukung. Oke. Iya kan. Oke, dua Nah, istilah. kalau untuk Ahok ini kan kita mendukung. Ya. Mendukung dalam arti kita memberikan dukungan politik secara utuh dan menjadi kewajiban bagi seluruh kader Partai Golkar di daerah itu untuk bekerja bersama-sama dengan instrumen yang telah dimiliki oleh calon untuk memenangkan calon. Oke. Kan kita mendukung untuk menang, bukan mendukung untuk kalah. Oke. Nah, kedua, kenapa kita kepada Ahok ini kita memberikan dukungan tanpa ada komitmen apa-apa? Karena kita harus sebetulnya mulai belajar begini. Kalau dia nanti desak oleh ada kepentingan politik seperti yang sekarang dirasakan Banyak atau terjadi. banyak terjadi di mana-mana, sehingga dia juga susah untuk bekerja nanti. Saya Apalagi catat sekali menentukan wakil. Saya catat sekali lagi, tanpa komitmen apa-apa. Nggak ada. Baik. Yang penting Anda kerja, kita mendukung Anda. Yang penting Anda melakukan perubahan-perubahan di DKI ini sesuai dengan visi daripada pemerintah. Bang Yoris, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.